Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Bagus Yuswanto, NIM 190008041. Di sini saya akan presentasikan hasil pengerjaan untuk nomor 1 soal UTS basis data. Dengan saya kasusnya adalah penjualan daster. Oke, latar belakang dan permasalahan. Oke, daster merupakan pakaian yang banyak disukai banyak kalangan masyarakat sehingga permintaan kian hari semakin banyak, sehingga produsen maupun reseller juga semakin banyak. Namun dalam penjualannya masih menggunakan sistem manual yang dirasa kurang praktis sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola data yang dapat mempermudah mengelola barang. Oke. Target pencapaiannya ada 3. Yang pertama adalah membuat database yang dapat digunakan dengan mudah. Yang kedua adalah membuat database yang dapat menyimpan dan mengelola dengan efisien. Yang ketiga adalah agar pengguna database lebih meminimalkan waktu dalam mengolah barang. Oke. Sekarang adalah lingkup pembahasan. Kita ada 6 pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama adalah tabel daster. Yang kedua adalah tabel pembeli. Ketiga adalah tabel transaksi, yang keempat adalah ER diagram, yang kelima adalah skema relasi, dan yang keenam adalah tabel yang dihasilkan. Oke, tabel daster. Tabel daster ini ada isinya ada atribut kode, nama, dan harga. Dan kode sebagai berikut: DSTR 01 sampai 09. Namanya adalah model lus panjang, sengkerut, tanpa lengan, hias bermotif, batik kombinasi, motif pastel, kaos oversize, dan vintage bunga dan celana, daster celana. Oke, harganya mulai dari 65.000 sampai 80.000. Oke, yang kedua adalah tabel pembeli. Tabel pembeli ini kita misalkan saja ada 5 pembeli dengan atribut ID pembeli, nama pembeli, dan nomor HP. Oke. Keempat adalah tabel transaksi. Tabel transaksi ada seperti ini dengan atribut kode transaksi, tanggal transaksi, jumlah produk dan produk yang dibeli, dan total belanja. Oke, sekarang kita bahas ER diagram. Sebelum kita bahas ER diagram, kita akan berfokus dalam diagram ini ada entitas lemah, atribut, dan kardinalitas. Apa itu entitas lemah? Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lainnya, sedangkan entitas kuat adalah entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain. Sedangkan atribut adalah sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan detail tentang keduanya. Terus habis itu ada relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota yang dimiliki oleh suatu himpunan. Dan di dalam kardinalitas itu ada 3 macam kardinalitas. Yang pertama adalah one-to-one, atau setiap entitas yang hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lainnya. Yang kedua adalah one-to-many. One-to-many adalah hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Yang ketiga adalah many-to-many. Many-to-many adalah setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Oke. Terus ada partisipasi. Partisipasi adalah ada 2 macam, yaitu adalah partisipasi total dan partisipasi parsial. Partisipasi ini total adalah entitas yang keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lainnya yang dilambangkan dengan 2 garis. Sedangkan partisipasi parsial adalah hanya yang berada entitas yang berrelasi dengan himpunan lainnya. Oke, kita lihat dari kasus ya kita ini. Oke, di sini kita ada pembeli. Pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, dan telepon. Dengan ini relasinya adalah memilih dengan daster. Tabel daster yang terdiri dari atributnya adalah kode daster, nama daster, harga daster. Terus dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang ini adalah kode daster keranjang.
kode daster, harga daster, banyak dan total. Yang masuknya adalah banyak jumlah dasternya dan total adalah total harga dari dasternya itu. Terus ada suatu kegiatan yang dibayar itu di kasir ada kode pegawai dan nama pegawai. Dan terus mendapatkan nota. Notanya adalah ada kode nota, tanggal nota, terus total harga, total bayar, jumlah bayar yang dibayarkan, kode daster, kembalian, dan nama daster. Oke. Untuk pembeli itu ID pembeli sebagai primary key. Kalau daster adalah kode daster sebagai primary key, kalau di dalam keranjang adalah kode keranjang, kalau di kasir adalah kode pegawai, dan dalam nota adalah kode nota. Oke, kita bahas dari kardinalitasnya dulu. Oke, kardinalitasnya adalah ini pembeli, jumlah minimal pembeli adalah 0 dan maksimal adalah many atau banyak. Jadi minimal untuk melakukan ini adalah kayak pembelinya itu boleh 0. Jadi 0 ini maksud 0 adalah ketika pembelinya itu hanya melihat barang doang, melihat dasternya ini. Dan banyak adalah ketika pembelinya itu banyak yang memilih daster. Sedangkan daster itu dipilih minimal 1 atau bisa dipilih banyak. Oke. Selanjutnya dari daster. Daster minimal 1 daster, maksimalnya itu banyak, dimasukkan dalam satu keranjang. Atau dengan maksimal keranjang. Jadi, misalkan ada orang bisa membeli banyak daster nih. Terus habis itu satu keranjang tidak muat, dimasukkan di beberapa keranjang. Terus dalam keranjang minimal satu keranjang, maksimalnya banyak, dibayarkan ke dalam satu kasir. Satu kasir dan maksimal satu kasir. Jadi orang itu bukan hanya bisa, tapi bisa ke satu kasir, ke yang bayarnya dikasih satu aja lah gitu. Dan satu kasir ini, minimal satu kasir dan maksimal satu kasir itu menghasilkan minimal satu nota dan maksimal banyak nota. Jadi satu kasir bisa menghasilkan banyak nota. Oke. Pembeli memilih daster itu adalah partisipasi parsial. Karena tidak semua pembeli memilih daster dan tidak semua daster dipilih pembeli. Terus sedangkan di proses dimasukkan, ini juga parsial. Tidak semua daster dimasukkan ke dalam semua keranjang dan tidak semua keranjang dapat dimasukkan semua daster. Oke, kalau dari keranjang juga parsial. Jadi dalam keranjang tidak semua keranjang dapat dibayarkan oleh dalam satu kasir, tapi dalam satu kasir tidak semua kasir dimasukkan dalam satu keranjang. Oke, dan kalau dari kasir tidak semua kasir menghasilkan nota, tapi semua nota dihasilkan oleh kasir. Jadi nota ini termasuk kardinalitasnya adalah total. Partisipasinya total. Oke. Di dalam kasus ini tidak ada entitas lemah. Oke. Oke, pembeli ini adalah skema relasi. Skema relasinya adalah pembeli memilih. Jadi karena pembeli adalah tadinya many, to daster many, menghasilkan suatu entitas baru yaitu entitas memilih. Terus dari daster many, keranjangnya many juga menghasilkan entitas baru yaitu dimasukkan. Oke. Pembeli ID-nya primary key-nya adalah ID pembeli. ID pembeli berrelasi dengan memilih yang dijadikan oleh foreign key dalam memilih yaitu ID pembeli. Dan dalam memilih itu ada foreign key juga yaitu kode daster. Kode daster adalah primary key dari daster. Terus primary key daster adalah kode daster menjadi foreign key dimasukkan, dan kode keranjang itu foreign key dimasukkan di atribut dimasukkan itu merupakan
primary key di keranjang. Nah, di kasir ada kode-kode gawai. Dalam kasir ini terdapat foreign key, yaitu kode keranjang, dan menghasilkan nota. Kode notanya di dalam kasir adalah kode nota, jadi foreign key. Di nota adalah kode nota. Oke. Di sini yang terakhir adalah tabel yang dihasilkan. Tabel dihasilkan adalah pertama pembeli. Pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, dan telepon. Memilih adalah ID pembeli, kode daster. Daster adalah kode daster, nama daster, harga daster. Sedangkan tabel dimasukkan adalah kode daster dan kode keranjang. Di dalam keranjang itu ada atributnya adalah kode keranjang, kode daster, harga daster, banyak dan total. Dalam kasir ada kode pegawai, nama pegawai, kode keranjang, dan kode nota. Dalam nota ada kode nota, tanggal, total, bayar, kode daster, kembali, dan nama daster. Oke, sekian dari saya untuk menyelesaikan tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.